Halo Sobat UT dan juga Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Gunawan Pratama dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 05563833. Pada kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian saya pada tugas kedua mata kuliah jaringan komputer MSIM 4204, di mana pada tugas kali ini saya akan menjelaskan penerapan dan juga pengoperasian dari command prompt TCP/IP ataupun transactional command protokol dan internet protokol yang akan dijalankan di command line sistem operasi Windows device saya. Pertama kali untuk dijelaskan dulu bahwa TCP/IP command prompt adalah kumpulan perintah yang bisa dijalankan di command line sistem operasi sebuah device, masing-masing sebuah device yang digunakan untuk melakukan pengecekan, kemudian pengecekan detail konfigurasi, serta troubleshooting network ataupun jaringan yang muncul ataupun yang terhubung pada ada device dan juga sistem operasi, serta juga dengan pengecekan konfigurasi dan troubleshooting dari jaringan dari website ataupun server yang terhubung dengan sistem operasi ataupun device yang digunakan. Nah, untuk melakukan pengecekan ataupun troubleshooting tersebut, kita menggunakan beberapa command line yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan juga troubleshooting, di mana pada video kali ini saya akan mempraktikkan satu persatu serta menjelaskan kegunaan dan juga tujuan dari penggunaan command prompt yang ada pada command prompt TCP/IP. Untuk menjalankan command line dari TCP/IP ini, pertama yang kita akan lakukan adalah untuk membuka command prompt yang ada pada sistem operasi. Karena saya menggunakan Windows, saya akan membuka CMD sebagai tempat penulisan dan menjalankan command line ini, dimulai dari CD sampai dengan command line net. Sini kita buka saja, dan sini sudah terbuka. Kemudian untuk command line pertama adalah command line CD. Jika kita menjalankan command line CD, command line ini digunakan untuk memindahkan direktori CMD ke direktori lainnya. Pada saat ini command line itu berjalan di si Windows System 32 yang berarti semua. Jika saya menjalankan CD dengan command line seperti ini, maka dia akan hanya berpindah pada direktori C saja, bukan pada sistem 32, yang artinya tidak semua tapi pada folder C saja. Di sini kita bisa untuk menggunakan ataupun gunakan untuk mengecek konfigurasi dari folder-folder ataupun bahkan data-data yang ada pada folder C di device yang saya gunakan saat ini. Seperti itu. Kemudian untuk line kedua yaitu ke line CLS, di mana di sini pada line CLS itu digunakan untuk menghapus atau membersihkan semua line-line yang telah ada pada sistem command CMD yang telah muncul. Jadi jika kita menggunakan CLS di sini, maka seluruh line-line yang sebelumnya ada itu akan terhapus karena dia sudah dibersihkan atau di-clean. Kemudian pada command line CLS / tanda tanya, jika kita jalankan, maka dia akan menjelaskan apa tujuan dari command line CLS ini, yaitu clear the screen. Jadi kita jalankan lagi, maka dia akan membersihkan semuanya seperti tujuan awalnya. Kemudian kita lanjut kepada dir / tanda tanya. Jika kita menjalankan, maka command line ini akan menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan dari penggunaan command dir ataupun dir, di mana dia menampilkan seluruh parameter dan juga fungsi command dari dir, yang mana dia bisa untuk display files with specific attribute, mendisplay file-files yang mempunyai atribut-atribut khusus seperti hidden files, system files, juga read-only files. Kemudian untuk WSDR format, same as white files are of the status column, use lowercase. Di sini jika kita menggunakan dir / tanda tanya, dia akan memberikan list tentang apa saja yang bisa digunakan jika dengan penggunaan command dir. Selanjutnya pada ipconfig. Pada ipconfig ini, jika kita jalankan, maka dia akan menunjukkan seluruh tampilan konfigurasi jaringan yang ada pada device yang saya gunakan. Di mana di sini dia akan menampilkan dari IP address yang ada pada
device yang saya gunakan saat ini, subnet mesh, serta juga default gateway yang terjadi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada adapter dari Node Links, kemudian ada internet adapter dengan IP address seperti ini yang dikoneksi dengan IP address lokal saya, yaitu 192.168.143. Selanjutnya ada command ipconfig. Jika kita jalankan, maka dia akan menunjukkan lebih informasi dari seluruh konfigurasi jaringan yang ada yang berjalan pada sistem operasi device yang saya gunakan. Dimana di sini dia akan menampilkan nama host, MAC address, DHCP, kemudian DNS server, serta IP address, IPv4 address juga IPv6 yang bisa yang muncul ataupun yang digunakan pada device yang dijalankan ataupun yang saya gunakan saat ini. Seperti ini contohnya. Selanjutnya adalah ipconfig / tanda tanya. Jika kita jalankan, maka hasilnya adalah dia akan mengeluarkan output di mana diberikan panduan dalam penggunaan seluruh komen-komen yang bisa dijalankan dengan menggunakan command line ipconfig, di mana di sini dia menjelaskan opsi-opsi dari command line lain yang bisa digunakan ataupun yang muncul dari penggunaan command line ipconfig. Kita juga lanjut lagi kepada salah satunya, yaitu ipconfig release. Di sini dimana jika kita lihat dari penjelasannya, ip release adalah akan merilis semua konfigurasi jaringan yang muncul ataupun yang tersambung pada device kali ini. Contohnya kita jalankan. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan menjalankan ipconfig release, dia akan melepaskan ataupun memutuskan semua konfigurasi jaringan yang terhubung pada device ataupun pada sistem operasi yang sedang dijalankan. Seperti contohnya adalah sebelumnya saya terhubung pada Wi-Fi di sini, tapi setelah dijalankan ipconfig release, maka seluruh jaringan yang terhubung akan terputus sampai ada konfigurasi IP address baru yang ditambahkan. Kita coba lanjut lagi ke ipconfig renew. Nah, ipconfig renew di sini dia akan membuat konfigurasi IP baru yang dimana dia akan menghubungkan kembali seluruh jaringan-jaringan yang telah terputus. Contohnya di sini saya sebelumnya jika saya menggunakan ipconfig release, maka dia akan memutuskan jaringan Wi-Fi saja. Tetapi saat saya melakukan command ipconfig renew, dia akan mengembalikan kembali koneksi jaringan tersebut dengan membuat nomor IP address baru dan mengembalikan koneksi jaringan. Selanjutnya adalah ipconfig display DNS. ipconfig display DNS akan menampilkan cache DNS yang tersimpan di dalam komputer. Jadi dia akan menampilkan seluruh daftar domain yang pernah diakses oleh device yang saya gunakan. Selanjutnya adalah ipconfig display DNS. Jika kita jalankan, dia akan menampilkan seluruh cache DNS yang tersimpan pada komputer, di mana dia akan menampilkan seluruh daftar domain dari server ataupun jaringan-jaringan pernah terhubung ataupun pernah diakses dari komputer atau device yang saya gunakan pada saat ini. Di sini kita bisa lihat bahwa terlihat domain-domain name serta ataupun history koneksi domain yang pernah diakses pada komputer ataupun device yang saya gunakan pada saat ini. Selanjutnya kita ada ipconfig flash DNS. Nah, di sini pada ipconfig flash DNS dia akan membersihkan ataupun menghapus cache
ataupun history domain-domain DNS yang sebelumnya tersimpan pada device yang saya gunakan pada saat ini. Jika kita cek lagi, maka kita bisa lihat bahwa cache DNS sebelumnya yang muncul ini sudah tidak ada karena kita sudah bersihkan dengan menggunakan command ipconfig flush DNS. Dengan ini tidak ada tambahan memori lainnya dari cache DNS yang hanya tersimpan karena kita sebelumnya sudah akses domain tersebut pada device yang saya gunakan. Kemudian kita lanjut ke ipconfig register DNS. Register DNS itu digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS komputer kepada server DNS, di mana komputer akan mengirim ulang informasi DNS kepada jaringannya. Jadi jika kita lihat pada ipconfig display DNS, maka dia akan tetap memberikan informasi bahwa pengiriman ulang ataupun pendaftaran ulang DNS server kepada DNS komputer sudah dikirimkan kepada DNS server yang telah diakses ataupun yang sudah terakses dan juga tersambung pada device yang saya gunakan. Selanjutnya adalah penggunaan command line ping. Command line ping ini sendiri digunakan untuk mengecek apakah suatu device, server atau website dapat terhubung dengan komputer kita, device yang digunakan melalui jaringan TCP/IP. Command ini bekerja dengan mengirim paket data ke alamat tujuan lalu menunggu balasannya. Jadi kita bisa melihat status dari koneksi jaringan yang terhubung kepada device yang digunakan. Contohnya kita coba ping ke google.com atau website yang saya gunakan yang berjalan pada saat ini. Nah, di sini dia akan mengirimkan data-datanya. Kemudian yang terhubung pada kiki kita dan mengirimkan balasannya, atau kita juga bisa melakukan hal yang sama pada device yang digunakan, maka dia akan terus mengirimkan status jaringan yang terhubung pada komputer dan memberikan balasan ping statistiknya. Selanjutnya adalah netstat. Di netstat ini adalah command yang digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif pada device jaringan aktif terhubung pada device yang digunakan pada saat ini ataupun device yang ingin dicek. Jadi kita coba saja. Pada fungsi netstat ini dia akan menunjukkan dari protokol untuk menunjukkan jenis protokol jaringan, kemudian ada local address yang digunakan untuk melihat alamat IP dari komputer itu sendiri, kemudian ada foreign address ataupun alamat IP tujuan yang dari seluruh koneksi yang ingin dicek, serta ada established ataupun berarti status apakah koneksi tersebut sedang aktif pada komputer ataupun device yang kita ingin cek. Penggunaan netstat ini digunakan untuk melihat koneksi jaringan sedang berjalan, mengecek port aktif, serta memonitoring aktivitas dari jaringan-jaringan yang terhubung pada device. Setelah netstat dijalankan, maka dia akan menampilkan semua bentuk koneksi dari yang terhubung pada device, di mana dia akan menampilkan protokol, local address, foreign address, serta status dari koneksi ataupun jaringan yang aktif. Selanjutnya kita akan melakukan komen dari tracer di sini. Kita coba saja. Tracer ini dia akan menampilkan ataupun melacak jalur perjalanan data dari komputer menuju server tujuan melalui router jaringan. Yang dimana setiap nomor hop yang dilewati menunjukkan waktu dan akan menunjukkan waktu respon tiap hopnya. Kegunaan dari komen ini digunakan untuk mengetahui jalur koneksi internet, menemukan titik gangguan jaringan, serta menganalisis keterlambatan dari koneksi. Selanjutnya kita akan lanjut ke komen selanjutnya, yaitu komen pathing.
Command mapping sendiri digunakan untuk menganalisis jalur jaringan sekaligus mengukur packet loss pada setiap hop jaringan. Command line ini merupakan gabungan dari ping dan juga tracer. Pada saat pathing dijalankan, maka dia akan menampilkan jalur koneksi dari jaringan yang terhubung pada device, kemudian menampilkan paket loss dari setiap hop, kemudian persentase kehilangan yang digunakan untuk mendeteksi jaringan, serta analisis kualitas jaringan, mengetahui paket loss, serta troubleshooting jaringan lambat ataupun yang tidak stabil. Selanjutnya adalah NS lookup. NS lookup sendiri digunakan untuk mencari alamat IP dari sebuah domain ataupun mencari nama domain dari alamat IP yang menggunakan DNS server. Jika kita menginput dari sebuah nama jaringan tersebut, maka dia akan melakukan pengecekan DNS, mengetahui IP dari website, serta melakukan troubleshooting masalah domain dan juga DNS. Misalkan kita coba masukkan saja sini google.com. Maka dia akan melihatkan bahwa address dari DNS tersebut, kemudian IP dari website, serta troubleshooting jika kita bisa melakukan troubleshooting jika terjadi masalah pada domain website yang memiliki server DNS-nya. Kemudian kita ada NetSH. Metadata sendiri adalah digunakan untuk mengelola dan mengonfigurasi pengaturan jaringan pada Windows melalui command prompt line, di mana di sini kita bisa melakukan menampilkan daftar WiFi yang pernah tersimpan pada komputer, setiap profil yang ada pada jaringan tersebut, mengelola WiFi, mengatur konfigurasi jaringan, serta melakukan troubleshooting pada jaringan yang terhubung pada Windows. Contohnya jika saya mau memasukkan komen seperti netline server files, maka dia akan melihatkan bahwa setiap jaringan WiFi yang pernah terhubung pada device yang saya gunakan pada saat ini, maka dia akan menunjukkan seluruh profile dari setiap nama WiFi yang pernah terhubung, kemudian melakukan konfigurasi jaringan serta troubleshooting jaringan tersebut pada Windows. Selanjutnya adalah root. Command root sendiri ini digunakan untuk melihat dan mengatur routing table pada komputer ataupun pada device yang digunakan. Root sendiri ini digunakan untuk melihat tujuan dari jaringan, kemudian untuk mengkonfigurasi jaringan lanjutan yang terhubung pada device komputer, serta melakukan troubleshooting dari routing jaringan yang ada. Contohnya jika kita root print di sini, maka dia akan menampilkan seluruh routing table pada komputer yang dari jaringan komputer yang pernah terhubung, yang dimana dia akan menampilkan dari network destination ataupun tujuan dari jaringan, gateway-nya ataupun jalur root yang digunakan, serta interface ataupun adalah IP komputer yang terhubung ataupun digunakan dalam melakukan hubungan jaringan yang terjadi pada device yang ingin kita cek. Selanjutnya adalah net. Yang terakhir adalah command line net. Kita coba saja. Net ini merupakan command line yang digunakan untuk mengelola layanan jaringan user serta resource pada Windows ataupun pada device yang kita gunakan. Contohnya jika kita menggunakan net pada user, maka dia akan menampilkan daftar user account yang ada pada device yang digunakan atau device yang ingin kita cek. Di mana di sini kita akan mengecek siapa saja user yang terdaftar pada device serta status apa yang mereka punya, seperti administrator ataupun hanya sebagai user biasa. Kegunaannya ini kita bisa mengelola user, kita bisa menggunakan command net untuk mengelola user yang ada pada device ataupun pada Windows, serta mengelola service jaringan ataupun
mengelola administrasi user pada sistem operasi device ataupun sistem operasi Windows. Sekian penjelasan saya pada penyelesaian tugas kedua mata kuliah jaringan komputer pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf, dan semoga video ini dapat mudah dimengerti, dan terima kasih telah menonton.